Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan seperti biasa, mari kita membahas masalah kesehatan termasuk mencarikan solusinya buat Anda. Nah, jika Anda ingin bergabung bersama kami di studio ini, silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini, pemirsa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah fenomena yang akan dialami oleh setiap perempuan, namanya adalah menopause. Ini adalah sebuah proses alami. Pertanyaannya adalah, apakah benar menopause bisa mempengaruhi kondisi tubuh perempuan? Nah, mungkin Anda masih banyak yang belum tahu. Tenang, kita akan cari tahu karena ini pun yang dialami oleh narasumber kami kali ini, namanya Ibu Ana. Ini adalah riwayat kesehatannya. Rohana Purnama, sejak memasuki masa menopause, ia merasa kondisi tubuhnya kian menurun. Padahal, Rohana mengaku ia merupakan orang yang cukup baik dalam menjaga pola hidup. Namun, faktor penuaan ini tak bisa ia bendung. Sejak tahun 2018 lalu, Yohana tiba-tiba sering merasakan mudah lelah dan nyeri di area tengkuk. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata kadar kolesterolnya sudah tinggi. Tak hanya sampai di situ, akibat kadar kolesterol yang tinggi ini pula, tekanan darah Rohana menjadi ikut naik. Hingga puncaknya, ia merasakan nyeri dada. Dalam keadaan khawatir, ia langsung memeriksakan diri ke dokter dan ia dikatakan mengalami penyempitan di pembuluh darah jantung. Namun, ini sudah menjadi pertanda bahwa Rohana harus lebih hati-hati dalam menjaga kesehatan. Dan yang akan mencarikan solusinya buat masalah kesehatan kali ini ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat kan? Sehat ya. Oke, dan juga ada Mbak Preti. Kayaknya ini belum menopause ya? Belum menopause kan Mbak Preti? Ya belum dong. Belum. Iya, maaf. Tapi sudah mulai mempersiapkan diri. Iya, betul. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar Anda, terutama wanita-wanita se-Indonesia siap menghadapi menopause. Oke, dan tentu saja ada narasumber kami kali ini ada Ibu Ana. Ibu Ana, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik tuh dulu. Ya. Tapi kok sekarang tadi kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, ada penyumbatan. Nah, kita nanti akan cari tahu pemirsa, apakah ada hubungannya antara menopause dengan menurunnya kondisi tubuh wanita. Tapi dari dulu memang gaya hidupnya sehat ya Bu, ya Ibu itu ya? Ya, begitulah. Olahraga iya, Tuh, olahraga makanan iya. dijaga. Makan dijaga dulu. Terus apa lagi? Pokoknya bergerak. Tidur aktif. cukup. Tidur cukup, aktif. Tapi begitu. tiba-tiba kolesterolnya tinggi. Ya, itu dia. Ketika kolesterolnya tinggi, tadi berapa? 200 berapa Bu? 226. 226. Apa yang terasa di tubuhnya? Ini sakit Sakit. tengkuk. Ketika tensinya tinggi, apa yang terasa? Ke jantung ya, nyut-nyut waktu itu. Apa detaknya lebih cepat gitu? Sakit. Sakit? Iya. Aduh, sampai ke sakit ya? Iya. Terus apa lagi yang Ibu rasakan? Setelah itu diperiksa, ternyata pembuluh kaki kiri katanya, pembuluhnya itu ada banyak penyumbatan. Ada pembuluh darah di kaki Tersumbat. tersumbat Udah sebelah dipoto. kiri. Emang ada perbedaan aktivitas Ibu dulu sama sekarang? Sebenarnya sama prosesnya, mungkin karena sibuk ngurus adik saya sakit, ibu saya sakit, saya sering bawa ke rumah sakit, lalu kan itu mulai ngerasa tuh nyut-nyut, kalau gitu saya periksa tubuh saya. Ketika di rumah sakit diperiksa, Ya hasilnya itu. nggak bagus ya? Gak bagus yang tadi, Iya, wah oke. semuanya. Termasuk kami juga periksa kondisi Ibu sesaat sebelum melakukan syuting rekaman acara ini pemirsa. Dan ini adalah hasilnya ya. Ternyata tensinya masih tinggi nih Bu, 155/92. Karena normalnya kan ada di angka 120/80. Kalau udah di atas 140 yang atas atau yang bawahnya di atas 90, maka sudah dikatakan mengalami hipertensi. Tapi gak cuma tekanan darahnya aja nih Kolesterolnya pemirsa. juga tinggi. Iya, betul. Kolesterolnya juga tadi kita Dan periksa masih tinggi. kolesterolnya ada di angka 226. Ini udah di atas 200. Berarti ini sudah di atas ambang maksimal, di atas normal. Dan kalau misalkan dibiarkan berlanjut, penyumbatan yang Ibu alami pada area kaki dan jantung ini bisa bertambah, Bu. Pertanyaannya adalah, di episode kali ini kita membahas mengenai apakah ada hubungan antara menopause dengan menurunnya kondisi tubuh wanita. Mas Boy, ada kaitannya nggak?
Jelas kaitannya erat sekali. Tuh, jelas Bu, kaitannya Iya. erat sekali. Saya nggak tahu soalnya. Ya, tapi saya acungi jempol untuk Ibu Ana ya. Tadi Bu Ana kan makannya dijaga betul, Iya. Ya. olahraganya dijaga, Jaga. tidurnya, Tidur faktor cukup. stresnya Iya. dijaga. Artinya pola hidup yang sehat. Tapi kalau kita lihat tadi data-datanya, angka-angkanya ternyata di Ternyata usia sakit. menopause Malah ya, datang tuh. semua datang. Iya, Kolesterolnya nggak diundang. naik. Tensi datang. Tensi naik, ada Heeh. penyumbatan pada pembuluh darah di kaki, Iya. kemudian juga ada masalah di jantung. Mm-mm. Nah, ini semua berkaitan dengan menopause-nya tadi. Jadi untuk wanita sebenarnya estrogen itu adalah sebagai pelindung pada pembuluh darah Ya. dan kualitas Dan darah ya. wanita. Begitu kadar estrogen turun, hati-hati. Yang tadinya pola hidupnya sehat, Wow. tetap ada kemungkinan ada risiko untuk mengalami masalah gangguan pada kenaikan kolesterol, gula darahnya, kemudian tensinya, kemudian ada penyumbatan di mana-mana. Nah, Anda yang sudah masuk menopause ini juga perlu diwaspadai beberapa gejala menopause ya. Kalau kita lihat ada beberapa gejala menopause yang dialami oleh seorang wanita. Jadi kalau kita sebut menopause itu kan sebenarnya sudah berhenti mens 12 bulan berturut-turut. Kita sebut menopause. 12 Tapi kalau bulan. masih 3 bulan mens, 4 bulan mens, Oke. kemudian nggak berhenti mens, nah itu kita sebut pramenopause. Oke. Gejala ini sebenarnya sudah mulai dialami 10 tahun sebelum masa menopause. Nah, kemudian berikutnya bisa juga mulai ada perubahan pada tubuh ya. Ada rasa hot flush, sensasi panas ya. Ruangan Iya, nggak? dingin, ruangan ber-AC, Merasa tapi panas rasanya gitu gerah. ya. Kemudian berikutnya adalah perubahan suasana hati. Kemudian juga terjadi perubahan pola tidur. Normalnya tidur jam 9 jam 10, tapi ini susah tidur, Oh, mengalami enggak, saya insomnia. Kemudian mengalami masalah pada organ intim ya. Ini karena faktor hormonal Iya. tadi ya. Sebenarnya yang kering tidak hanya organ intim saja, kering itu jadi pada kulit ya. Rambut mulai rontok, kulit mulai keriput. Hilang ya. kelembaban biasanya Hilang kulitnya kelembaban. suka lebih kering gitu kan, Betul. lebih kusem Ya gitu udah ya. nih sibuk nih dengan ini, kok saya tambah ini pakai segala macam ya. Nah itu sebenarnya normal saja. Jadi menopause Ya. ini adalah suatu proses alami yang Alami ya. dialami pada semua wanita. Iya, betul. Menopause-nya alami. Tapi setelah memasuki usia menopause, beberapa wanita memang mengalami seperti yang Ibu alami, seperti hipertensi dan kolesterol tinggi. Ketika terjadi penurunan estrogen, terjadi berbagai permasalahan di dalam tubuh. Salah satunya fungsi hormon estrogen adalah untuk melenturkan pembuluh darah, membuka pembuluh darah. Oh, wow. Menopause, estrogen menurun. Akhirnya apa yang terjadi? Pembuluh darah menjadi kaku. Ketika terjadi penurunan hormon estrogen, apa yang terjadi? Pengaturan metabolisme lemak di hati ini menjadi terganggu. Makanya tidak jarang kolesterolnya Oke. tinggi. Tapi Ibu Ana masih beruntung. Kenapa? Karena Ibu Ana ini udah menjaga pola hidup dengan baik sebelum terkena menopause. Tuh pemirsa, yang jaga pola hidup dengan baik dari muda Kena aja. masalah. Pas menopause, Ya. itu tensi naik, kolesterol naik. Apalagi kalau pemirsa di rumah nggak jaga pola hidup dengan baik, bisa-bisa sudah mengalami Oke. komplikasi. Jadi apa nih solusi yang bisa dilakukan oleh para Ya, perempuan? solusinya ya? sebenarnya untuk Anda yang masih belum masuk usia menopause ya, terapkan pola hidup sehat. Itu paling penting. Terapkan Sekarang pola juga hidup ya. sehat sekarang juga. Jangan nunggu Mulai hari menopause. ini, jangan tunda-tunda dulu ya, poinnya itu satu. Nah, kalau Anda yang sudah masuk di usia menopause, ini lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tahu berapa kolesterolnya, berapa kadar gula darah, tahu berapa Tensinya, tensinya. iya. Pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Iya. Kalau ada angka yang tinggi, ada ini harus segera dikendalikan. Iya. Ya, dan satu lagi biasanya orang di masa menopause itu kan apa ya, orang bilang baterainya makin lemah, jadi cepat capek, cepat mudah lelah. Itu sebenarnya karena sel-sel di tubuh dia itu sudah tidak lagi bisa memetabolisme dengan baik. Kita harus nih melakukan pola hidup sehat, kemudian bisa dibantu dengan teknologi ya supaya metabolisme sel-sel kita bisa kembali baik begitu. Iya. Sebelum memasuki teknologi laser ya Bu ya, yang bisa Ibu lakukan sekarang adalah kurangi pengonsumsian garam. Ketika menopause, estrogen menurun, estrogen ini meningkatkan sensitivitas tubuh kita terhadap garam loh Bu. Setelah itu semua dikerjakan, tentunya harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Setelah itu kita lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan cara bagaimana? Tadi kan kita sama-sama sudah mendengar ya penjelasan bahwa menurunnya hormon estrogen ini membuat pembuluh darah cenderung menyempit. Nah, Iya. teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah dengan meningkatkan produksi oksida nitrit atau nitric oxide yang nantinya akan membuka kembali pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah ketika terbuka, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Nah, teknologi laser ini juga bisa meningkatkan metabolisme dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Ya, tadi kan orang menopause ini biasanya tadi energinya menurun, ya, dia cepat capek, mudah capek, lelah. ya. Nah, teknologi laser ini akan mengaktifkan lagi nih ya kerja dari metabolisme sel-sel tubuh kita. Dia dengan memanfaatkan tadi kolesterol yang ada dalam sirkulasi darah kita, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita dirubah menjadi energi.
Ya, sehingga kadar gula darah, kadar kolesterol yang bisa terkendali, kemudian energinya pun juga akan meningkat. Ya, jadi ini suatu manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ya, jadi yang di usia menopause ini akan bisa bertambah lagi energinya dan gula darah serta kolesterolnya bisa terkendali dengan baik. Ini adalah saran yang bisa dilakukan oleh siapapun Anda. Bukan berarti hanya untuk mereka yang sudah memasuki masa menopause saja. Tidak, justru Mas Boy tadi bilang, sekarang juga lakukan justru ketika Anda belum menopause, ya, hidup sehat harus sudah dimulai, termasuk penggunaan teknologi laser harus sudah dimulai. Betul ya? Iya, betul. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Artinya apa? Buat Anda yang sekarang nih, udah ke lab, bagus, rutin kan? Hasilnya Anda punya hipertensi, ada kolesterol, ada gula. Ikuti saran solusi dari Mas Boy, dari Mbak Preti ya, termasuk saran untuk menggunakan teknologi laser. Nah, buat Ibu Ana, buat pemirsa nih, yang mungkin belum pernah merasakan penggunaan dan manfaat dari teknologi laser, tenang, kami punya banyak kisah dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan saya berobat ke dokter jantung dan ke dokter internis. Jadi banyak obat-obatan saya seperti hipertensi, kolesterol, dan dari dokter jantung juga. Saya pakai laser sejak Agustus tahun 2021. Pemakaian laser itu saya kombinasikan dengan obat-obatan yang dikasih dokter. Jadi sekarang semua penyakit-penyakit saya itu seperti hipertensi, kolesterol, dan semuanya itu normal sekarang semuanya. Terima kasih teknologi laser. Setelah mendengar kisah dari Ibu Ana, kita jadi sadar pentingnya menjaga kesehatan tubuh di usia yang tidak lagi muda. Jadi ayo rutin cek kesehatan, kendalikan tensi, gula darah, juga kolesterol Anda sebelum Anda terserang komplikasinya. Mari ubah pola hidup kita yang dulu yang nggak baik menjadi pola hidup sehat. Dan optimalkan upaya kita dengan menggunakan teknologi laser. Dokter laser maupun IQ laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah dan juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Nah, buat Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, justru akan lebih baik jika menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Simpel sekali, tinggal hubungi nomor telepon ini. Ya, nanti akan ada call center yang akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki alatnya, dokter laser maupun IQ laser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Penting untuk Anda ketahui, produk dokter laser dan juga IQ laser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, jangan kemana-mana, acaranya belum selesai. Ya, kami akan bahas lagi mengenai masalah kesehatan, terutama untuk Anda yang memasuki usia menopause dan juga kalau laki-laki, kira-kira ada masalah apa ya di usia segitu? Tenang, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini ya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh pada saat kita berpuasa, kita akan bingung untuk mencari waktu ketika kita mau olahraga. Nah, berikut 3 waktu yang disarankan untuk olahraga saat kita menjalankan ibadah puasa. Waktu yang pertama adalah 1 jam sebelum kita berbuka puasa. Dengan kita menjalankan program latihan atau olahraga 1 jam sebelum kita berbuka puasa, maka setelahnya kita bisa berbuka puasa dan memenuhi kebutuhan cairan kita yang sudah habis karena kita olahraga. Yang kedua adalah kalau kita bisa bangun lebih pagi, kita bisa lakukan latihan olahraga 1 jam sebelum kita sahur. Dan yang ketiga adalah kita lakukan olahraga 1 jam setelah kita berbuka puasa. Dan jangan lupa, saat kita olahraga, kita butuh energi yang cukup. Kita bisa tambahkan teknologi laser yang bisa bantu meningkatkan energi kita saat kita olahraga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih membahas mengenai ternyata memang ada erat kaitan antara menopause dengan perubahan kondisi tubuh perempuan. Untung aku laki-laki, nggak ada menopause, jadi nggak ada masalah. Kan nggak kayak gitu, kan ada andropause.
tetap belum? aja ada andropos, Nal. Ternyata nggak lolos juga. Oke, nanti kita bahas ya. Ya, Nanti kita siap. bahas. Kalau misalnya perempuan ada menopause, ternyata laki-laki ada andropause. Artinya yang laki-laki jangan dulu pindahkan saluran TV-nya supaya tahu apakah ada kaitan antara andropause dengan kondisi kesehatan tubuh kita sebagai laki-laki. Masih bersama narasumber kami kali ini yaitu Ibu Ana yang dulunya hidupnya sehat terus. Ya jaga makan, olahraga, tidur cukup. Cuman setelah menopause beliau mengalami masalah kesehatan. Tensinya tinggi padahal dulu aman. Kolesterolnya tinggi padahal dulunya aman. Akhirnya membuat Bu Ana harus mengalami penyumbatan pembuluh darah di Di kaki kiri. Terasanya gimana, Bu? Suka kram. Mati rasa gitu nggak? Atau kram aja? Enggak, kram aja. Kram. Gitu. Terus Oke. keras, nanti didiemin, balik lagi. Balik lagi. Iya, Oke. nggak lama sih. Nggak lama? Iya. Tapi Oke. itu membuat ibu khawatir ya? Oh iya jelas. Oke, yang kebayang sama Nggak Ibu apa? enak. Yang terbayangnya apa kalau misalnya itu? Aku takut lumpuh begitu. Tadi ya Ibu juga ada rasa nyeri-nyeri di dada. Iya, yang jantung. Ya. Aduh. Jantung juga. Nah ini kalau masalah pembuluh darah itu kan ada beredar dalam tubuh kita Seluruh ini mulai tubuh. di seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Itu semua ada pembuluh darah walaupun diameternya ada yang kecil ada yang besar ya. Dan fungsinya itu berbeda-beda. Nah kalau kita lihat nih gambar pembuluh darah yang normal ya. Ini kita lihat di sisi sebelah kiri sini ini ada pembuluh darah yang normal. Kita lihat dindingnya bagus. Luasnya atau lumennya ini juga terlihat baik. Artinya aliran darah bisa mengalir dengan lancar, tekanan darah bisa terkendali, kemudian tidak ada masalah dengan nutrisi untuk organ-organ atau sel-sel yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut. Kalau kita sudah mulai lihat pembuluh darah menjadi kaku, ada penumpukan lemak di sini, kemudian aliran darah menjadi tidak lancar. Ya, aliran darah tidak lancar, tekanan darah akan menjadi meningkat. Kemudian akan terjadi kerusakan jaringan pada organ tersebut. Ya, kalau terjadi di otak akan bisa terjadi masalah dengan stroke. Ya. Kalau terjadi di jantung bisa akan masalah juga Serangan jantung. Kemudian kalau ada masalah di kaki ya tadi artinya bisa juga tadi yang Ibu takutkan bisa terjadi kelumpuhan kalau tidak segera diatasi. Ya, jadi jangan anggap sepele dengan masalah penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah kita. Jadi buat pemirsa di rumah yang sering merasakan kram pada area kakinya, harus waspada sama kayak Ibu Ana, segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Jangan didiamkan karena bisa mendatangkan berbagai macam komplikasi. Contohnya nih, udah pembuluh darahnya menyempit. Kalau misalkan pemirsa di rumah punya gula darah yang tinggi juga, apa yang terjadi? Pembuluh darahnya rusak, kualitas darahnya buruk. Bisa rentan terjadi infeksi bahkan sampai ke amputasi. Itu yang tidak kita inginkan. Ngeri ya, Bu ya? Serem. Betul. Kita nggak nakut-nakutin, cuman ini adalah hal yang bisa Anda hadapi, Anda alami kalau Anda nggak jaga kesehatan. Tadi kan saya bilang nih, untung laki-laki nih nggak ada menopause. Wah, langsung ada yang nyeletuk tuh Mbak Preti. Hey, kan laki-laki ada andropause. Waduh, aku nggak bisa senyum ternyata sekarang. Kita gini, jadi perempuan laki-laki ini semua ya pemirsa punya risiko untuk masalah pada darah dan pembuluh darahnya. Laki-laki nih, Anda juga hati-hati kualitas darah pembuluh darah Anda juga akan menurun karena menurunnya kadar hormon androgen yang disebut dengan andropause. Usianya di usia berapa rentan usianya? Ya, kalau secara statistik memang jauh lebih tua. Kalau wanita di sekitar 50, kalau andropause di sekitar 60. Tapi gejala pra-andropause-nya juga bisa terjadi di usia-usia 50-an. Wanita punya estrogen yang melindungi pembuluh darahnya, sedangkan laki-laki tidak punya estrogen. Sehingga berisiko penyakit jantung dan pembuluh darahnya lebih besar pada laki-laki di usia sebelum andropause. Ketika laki-laki memasuki usia andropause, beberapa perubahan ini bisa terjadi. Terjadi penurunan volume otot, peningkatan lemak. Jadi pada lebih buncit, dibilangnya ini tubuh bapak-bapak. Biasanya disebutnya demikian. Nah, hal-hal tersebut ini berkaitan juga terhadap resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Peningkatan komposisi lemak tubuh ini mengakibatkan hormon insulin ini bekerja menjadi lebih lambat. Akhirnya apa terjadi? Gula darah bisa naik, metabolisme terganggu, kolesterol juga bisa naik. Apa yang terjadi? Nanti darah jadi kental, pembuluh darah jadi lebih kaku. Akhirnya berbagai komplikasi ini bisa datang. Intinya, kalau jaga kesehatan itu harus dimulai sejak usia muda, agar nanti usia tuanya tetap sehat dan bugar. Sama-sama nih untuk suami, untuk istri ya, dua-duanya, pria dan wanita nih, masalah andropause, masalah menopause ini harus dijaga betul kualitas darah dan pembuluh darahnya. Teknologi laser ini bisa menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap baik. Teknologi laser ini punya 3 sinar warna laser. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, yang merah ini untuk menjaga nih supaya kualitas darah kita tetap baik, ya, tidak mengental. Jadi kalau ada yang kental-kental nih diharapkan dia akan terurai. Kemudian juga yang warna biru ini menjaga supaya dinding pembuluh
darah kita tetap terjaga baik, menjadi lebih lentur, lebih elastis, sehingga tekanan darahnya akan terkendali. Kemudian yang menarik adalah yang laser kuning, ini membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Yang biasanya yang betul. sudah usia menopause, andropause susah tidur. Iya. Iya, Walaupun tidur masalah gelisah tidur, biasanya. iya. Ya. Jadi sudah berbaring, tapi mata tidak bisa terpejam. Betul. Ya, ini bisa dibantu dengan teknologi laser supaya tidurnya menjadi lebih nyaman, ya, berarti ya. Terlebih lagi, Ibu kan tadi mengatakan bahwa udah ada sumbatannya pada pembuluh darah kaki. Nah, sumbatannya ini harus diatasi. Jangan sampai ada penggumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah pada area tersebut. Nah, tadi teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Mas Boy Abidin, ini bisa digunakan atau disinarkan secara langsung pada area yang diinginkan. Contohnya, kalau misalnya Ibu merasa sering kram nih pada area otot Tempel di betis, situ nah itu lasernya. bisa ditempelkan pada sana. Untuk membuka kembali pembuluh darah yang sudah menyempit, meningkatkan kualitas darah secara maksimal terutama di area tersebut. Harapannya apa? Regenerasi selnya tetap terjaga dengan baik, pembuluh darahnya baik, aliran darahnya tetap baik, komplikasinya terhindari, ibu tetap aktif sampai usia tua. Teknologi laser ini membantu ya, selain untuk sirkulasi di tubuh kita, ini bisa juga diletakkan di daerah rongga hidung kita, ya, untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah di daerah kepala kita. Selain untuk sirkulasi darah pembuluh darah yang lebih baik, kemudian juga untuk daya ingat, pola pikir atau daya berpikir kita akan menjadi baik juga. Jadi kan ibu hidup sehatnya udah lanjutkan terus. Betul. Kan sudah dari dulu kan berarti udah nggak berat dong. Iya, enggak, tetap Menjaga- workout. Tetap workout. Nah, ibu cara jaga makan ibu seperti apa sih, Bu? Saya itu menghindar goreng-goreng. Good. Kalaupun goreng-goreng, saya nggak makan goreng-goreng dari luar, hanya di rumah. Oke, jadi makannya gitu tuh sehat Iya, ya. di rumah. Kalau olahraganya ibu apa sih olahraganya? Saya jalan kaki kan. Setiap hari. Seminggu itu pasti 2 kali, workout 2 kali. Tidurnya gimana ibu? Nyenyak. Berapa lama durasinya? 6 jam lah ke atas. Ya. Artinya 6 jam itu ada di tangan. Udah pasti 6 jam ya? Pasti. Terkadang Saya lebih gitu kan ya? Saya kan selalu ngitung. Saya bangun tidur jam berapa, saya bangun jam berapa. Oh ya 6 jam, bagus. Bu Ana, harapannya ibu apa sih, Bu? Melanjutkan hidup sehat. Ya. Supaya saya bisa menjaga anak saya, suami, begitu. Oke. Yang ibu dapatkan dari penjelasan Mas Boy sama Mbak Preti apa? Oh banyak banget ya, saya nggak nyangka kalau ternyata menopause saya itu bisa salah satu petunjuk bahwa ada darah tinggi, ada kolesterol yang saya nggak nyangka itu ada. Itu benar-benar nggak nyangka. Karena memang kan saya hidup sehat. Begitu. Iya. Iya benar. Ini nggak bohong kok. Saya hidup sehat. Saya jaga kok bisa aja dateng gitu. Kok dateng gitu kan ya? Iya. Pemirsa, karena kami melihat Ibu Ana ini adalah sosok yang inspiratif. Inspiratif terutama untuk wanita-wanita seusia ibu nih. Betul. Ya. Inspiratif, tapi apa daya kondisi Iya, tubuh aduh. memang harus seperti ini. Namanya Iya, juga betul, menopause, nggak bisa betul. dilawan gitu kan ya. Kami mengapresiasi dan kami akan mensupport ibu untuk masalah tensi dan kolesterolnya. Supaya nggak berubah jadi komplikasinya, kami akan support ibu dengan teknologi laser. Oh. Loh, ini Bu yang tadi diceritakan sama Mas Boy, sama Mbak Preti, teknologi laser yang seperti ini. Jadi silakan Ibu gunakan, Ibu Oke. pakai, dan nanti ceritakan kepada kami lagi perubahan yang Ibu rasakan, terutama untuk tensi dan kolesterolnya. Di sini ada cara Ada dikasih tahu dong ya. ya. Oke. Gimana Bu rasanya disupport sama Gogomol dengan produk Aqualaser ini? Silakan tuh Bu. Terima kasih untuk Gogomol dan Go Healthy hari ini serta para Mbak dan Mas yang sudah menolong saya mendapatkan pencerahan. Semoga alat ini bisa menolong saya untuk lebih bisa memperhatikan kesehatan saya dan menurunkan semua gejala-gejala buruk kesehatan saya supaya lebih baik, kolesterol berkurang, hipertensi semakin menurun, dan akhirnya kesehatan saya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Pemirsa, jika Anda punya keluhan yang sama seperti Ibu Ana, sekarang adalah saat yang paling tepat Anda mengikuti saran dari para praktisi kesehatan. Ya, selain harus menjalani pola hidup sehat, tubuh yang rentan penyakit ini juga butuh kehadiran teknologi yang dapat membantu mengatasi keluhan. Dokter laser. Dengan teknologi low level laser bisa melancarkan aliran darah dan juga mencegah kekentalan darah dan bisa menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah dan juga kolesterol yang tinggi.
Nah, dokter laser ini tidak hanya bisa digunakan buat Anda sendiri, tapi juga bisa dipakai bergantian sekeluarga. Jadi silakan pemirsa langsung saja hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Ya, jadi silakan berkonsultasi. Yang harus Anda ketahui juga adalah produk dokter laser maupun Aculaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, dan bergaransi serta sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Terima kasih Ibu Ana buat sharingnya. Ya, sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih juga buat Mbak Preti, buat Mas Boy untuk segala saran dan juga wawasan-wawasannya yang tinggal Anda nih sekarang. Take action-nya, ilmunya sudah dapat, sekarang saatnya Anda untuk take action. Ya, ingat, gunakan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Pemirsa, kami pamit. Ya, semoga perbincangan kami kali ini bisa mendatangkan manfaat buat Anda. Dan salam sehat dari studio. Kita jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat.